Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauli Halwa Azahra dengan NIM 242000012009 dari konsentrasi IPKP. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah kasus pelecehan seksual yang seperti kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terakhir-akhir ini sering terjadi kasus pelecehan seksual. Nah, sebelum membedah kasus ini, di sini saya akan menggunakan teori power relation dari seorang filosof Prancis yang bernama Michel Foucault. Nah, kenapa saya menggunakan teori ini? Karena persoalan pelecehan seksual itu bukan hanya kejahatan yang dilakukan secara individu, namun bagaimana cerminan kehidupan yang dimana kekuasaan itu bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, saya akan juga melihat kasus ini dari kacamata feminisme and gender. Untuk sebagai acuan dalam pembahasan, saya akan menggunakan buku dari Louise McNay tentang Power, Gender, and the Self. Nah, buku ini menggabungkan bagaimana pemikiran Foucault dengan perspektif feminisme untuk memahami bagaimana kekuasaan dan identitas saling terkait. Kemudian masuk pada fenomena bahwa data Komnas Perempuan 2024 menunjukkan ada lebih dari 17.000 kasus pelecehan seksual yang terjadi. Nah, lebih parahnya, kekerasan ini terjadi yang seharusnya di tempat yang dianggap aman oleh masyarakat, seperti sekolah, kemudian pesantren, rumah ibadah, dan juga universitas, dan lain-lain. Nah, yang dimana pelakunya ini seringkali adalah orang yang dipercaya dalam lokasi tersebut, seperti guru, ustadz, kemudian tokoh agama, dosen, bahkan orang yang terdekat dari si korban. Nah, untuk memahami kekuasaan ini, bagaimana bisa terjadi dan disalahgunakan, teori Foucault akan membantu kita untuk membedah kasus ini, di mana Foucault mengatakan bahwa kekuasaan itu bukan hanya soal siapa yang mempunyai jabatan, tapi kekuasaan ini bagaimana relasi dan pengetahuan memungkinkan seseorang untuk mengontrol orang lain. Nah, menurut Foucault juga kekuasaan selalu hadir dalam relasi sosial, seperti antara guru dengan murid, ustadz dengan santri, atau orang tua dengan anak, dosen dengan mahasiswa. Nah, dan yang paling penting, kekuasaan ini selalu terkait dengan pengetahuan. Siapa yang dianggap tahu, dialah si yang berkuasa. Jadi, seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih, maka ia adalah penguasa dari relasi tersebut. Nah, buku dari Louise McNay ini membantu kita memperluas pandangan bahwa perspektif feminisme itu juga ada kaitannya dengan kasus ini, bahwa ia menunjukkan bagaimana relasi kuasa ini seringkali bersifat patriarkal, di mana perempuan dan anak perempuan menjadi pihak yang rentan dan dalam struktur sosial yang selalu timpang. Nah, masuk pada kronologi kasus dari fenomena yang akan saya bedah dengan teori power relation, bahwa di Salatiga terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bahwa dirinya sebagai ustadz dengan memalsukan identitasnya untuk bisa melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur di dalam ranah pesantren. Nah, kasus ini mengingatkan pada kita bahwa konsep dari teori dari Foucault itu adalah ada genealogi kekuasaan, yang dimana siklus kekerasan yang berulang dari korban, yaitu seorang ustadz palsu tersebut, sebelumnya pernah mengaku bahwa dirinya itu dulu juga pernah menjadi korban pelecehan seksual. Nah, kejadian ini bukan sekedar kasus kriminal, namun juga fenomena sosial yang mencerminkan bagaimana relasi kuasa yang rusak dan ketimpangan gender yang mendalam. Kemudian melihat kasus ini dari teori power relation dan juga buku dari McNay, dapat kita ambil beberapa poin, yaitu yang pertama, bahwa pelaku atau ustadz palsu ini membangun identitas sebagai ustadz sebagai alat kekuasaan. Dia menggunakan simbol agama dan kata-kata bijak dan citra religius agar dipercaya oleh si korban. Nah, ini
ini yang akan membentuk identitas sebagai alat kuasa. Kemudian pengetahuan sebagai kekuasaan, bahwa si ustadz ini mempunyai pengetahuan lebih dibandingkan dengan si korban. Dia menguasai pengetahuan dengan cara memanipulasi, yaitu dengan cara melakukan pendekatan emosional hingga memberi hadiah kepada si korban bahwa itu adalah akan menjadi model kekuasaan untuk mendominasi korban. Kemudian yang selanjutnya adalah si ustadz atau ustadz palsu ini juga melakukan diskursus agama yang seharusnya suci malah dipakai sebagai alat penaklukan dan pembenaran pelecehan. Nah, dalam buku McKnight mengingatkan bahwa wacana ini sangat terkait dengan patriarki yang memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan. Kemudian Foucault juga mengatakan bahwa di mana-mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi. Nah, di mana ibu korban dari pelecehan ini melakukan pelaku adalah contoh dari resistensi sosial untuk melawan kekuasaan yang menindas. Ini juga bentuk perlawanan terhadap struktur patriarki yang selama ini membungkam korban perempuan. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan lebih atau memiliki ilmu untuk berkuasa di dalam relasi sosial tersebut, maka dia adalah sebagai pemegang kekuasaan. Nah, bahwa dalam kasus pelecehan ini seorang ustadz palsu yang dimana dia mempunyai pengetahuan yang lebih atau memiliki ilmu untuk berkuasa di dalam relasi sosial tersebut, maka dia adalah sebagai pemegang kekuasaan. Nah, bahwa dalam kasus pelecehan ini seorang ustadz palsu yang dimana dia mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan korban, yaitu santri yang masih di bawah umur, dengan melakukan berbagai hal yang untuk bisa memanipulasi emosional dari korban tersebut. Nah, jadi korban tersebut secara tidak langsung juga akan terbawa dengan pengetahuan atau trik yang dilakukan oleh ustadz palsu tersebut. Nah, dari buku Louise McKnight juga menekankan dalam bukunya bahwa feminisme itu juga bukan soal korban dan penindas, tapi bagaimana kita bisa merangkul resistensi dan memberdayakan diri dalam struktur kuasa. Kasus pelecehan ini bukan soal individu yang jahat, namun gambaran bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan tanpa pengawasan yang memadai. Dengan teori dari Foucault, yaitu teori power relation, kita lebih memahami bahwa kekuasaan beroperasi dalam relasi gender yang timpang. Namun pengetahuan adalah namun lebih diingat lagi bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, tapi kekuasaan tanpa etika adalah tirani. Jadi kita gunakan pengetahuan yang kita punya ini dengan sebaik-baiknya untuk melindungi dan juga memberdayakan, bukan untuk mengeksploitasi. Mungkin cukup sampai di sini video dari saya dan penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.